adik-adik, balik lagi nih bersama Kak Prita, Kak Yuni, dan Kak Karmel dalam Bina Iman Anak Minggu Paskah yang ke-7. Nah, sebelum kita mulai Bina Iman kali ini, baiknya kita berdiri yuk, kita mau nyanyi lagu pembukaan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Setelah kita menyanyikan lagu pembukaan tadi, sekarang kita akan berdoa. Siapkan hati kita dan kita akan nyanyi jari jempol. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Sekarang kita akan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari malam hingga hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan Bina Iman kali ini. Berkatilah supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi, berdoa bersama, sekarang Kak Karmel pengen nanya nih sama Kak Yuni. Nah Kak Yuni, doa itu kan cara kita berbicara dengan Tuhan nih. Nah kira-kira Kak Yuni apa aja sih yang dibicarain sama Tuhan? Biasanya itu Kak Yuni minta kesehatan yang pertama. Terus yang kedua minta rezeki. Terus yang ketiga minta mama papa itu pokoknya selalu sehat. Terus cepat-cepat lulus. Terus minta baju, minta sepatu. Pokoknya minta apapun yang Kak Yuni butuhkan. Nah Kak Karmel juga sama sih sama kayak Kak Yuni. Nah kira-kira adik-adik mintanya apa ya Kak Yuni? Kayaknya pasti adik-adik tuh mintanya mainan, makanan, terus minta nilainya bagus. Pasti juga minta kesehatan ya kan? Iya pokoknya banyak banget yang diminta. Nah sekarang aku pengen ngajak Kak Yuni buat baca firman Tuhan. Nah firman yang akan kita baca sekarang itu dari Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa,
supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara. Aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku yang bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah membaca kitab suci, nah dari baca kitab suci tadi tuh kita bisa lihat ya Kak Yuni, kalau misalnya berdoa tuh nggak cuma minta-minta, tapi ada 3 hal penting. Yang pertama itu berterima kasih, bersyukur. Terus yang kedua itu minta ampun sama Tuhan, karena kan kita sebagai manusia pasti sering buat kesalahan. Dan yang ketiga kita itu memohon pada Tuhan, baru tuh yang tadi kita minta apa aja kita sebutin sama Tuhan. Seperti itu adik-adik. Oh, berarti selama ini cara berdoanya Kak Yuni salah ya, Kak? Betul. Oke, berarti berdoa itu kita yang pertama kita harus bersyukur, kita harus mohon ampun. Lalu yang ketiga kita harus Memohon yang minta tadi, tapi jangan lupa Kak Yuni, kalau misalnya memohon itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Nah, Kak Yuni, hari ini juga tuh Kak Karmel pengen kasih tahu, hari ini tuh kita juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Nah, Hari Berkomunikasi Sedunia itu sama aja seperti kita tuh berbicara adik-adik. Nah, Paus Fransiskus itu ngasih kita saran untuk selalu datang dan melihat. Datang dan lihatlah kata Paus Fransiskus. Nah, kalau kita kaitin dengan situasi sekarang, kan sekarang itu kita kebanyakan online nih ya Kak Yuni. Semua kita ngelakuin kegiatan itu di rumah. Belajar, bekerja, semua juga di rumah. Nah, kita tuh walaupun di rumah, kita tetap harus bisa menghadirkan Tuhan Yesus dalam diri kita atau nggak buat lingkungan sekitar kita. Contohnya nih, walaupun kita sekarang, kayak sekarang nih Bina Iman itu kita nggak ketemu, tapi kita tetap bisa menjalin komunikasinya itu dengan online seperti ini. Terus sama teman, walaupun sekarang kita nggak bisa main ke rumah teman atau nggak kita ngumpul di tempat manapun, nah sekarang kita tuh bisa lewat online seperti Zoom, jadi kita tetap bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman kita. Seperti itu ya Kak Yuni? betul banget Kak Karmel. Oke Kak Yuni, jadi inti dari Hari Komunikasi Sedunia ini adalah kita itu bisa menghadirkan Tuhan untuk teman-teman kita, untuk diri kita, untuk pokoknya sekitar kita itu dengan ada berbagai caranya nih. Yang pertama kita bisa jadi pembawa damai, jadi misalnya kalau di kelas nih ada yang berantem, nah kita tuh bisa jadi menengahi gitu biar kayak udah jangan berantem kayak gitu. Terus menolong juga, misalnya ada teman yang kesusahan di kelasnya atau ngerjain PR-nya kesulitan, nah itu kita bisa bantu. Dan kita juga bisa saling menghibur satu sama lain, karena biasa kan kita kalau di online itu atau nggak offline ini suka kayak bosen atau apa, kayak nggak ada kegiatan lain, nah kita bisa saling menghibur satu sama lain. Seperti itu Kak Yuni. Oke, terima kasih Kak Karmel atas penjelasannya. Jadi Kak Yuni bisa paham nih bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Nggak hanya cuma meminta, tetapi Berterima Berterima kasih, kasih dan bersyukur, syukur, dan dan meminta ampun atas kesalahan kita. Dan jangan lupa untuk selalu menghadirkan Tuhan walaupun online seperti saat ini. Sekarang kita mulai gerak lagu kali ya Kak. Kita Oke. bangkit berdiri bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Oke adik-adik, setelah kita gerak lagu, sekarang kita mau membuat kreativitas. Kreativitas kali ini kita mau membuat sebuah buku doa yang contohnya seperti ini. Bahan yang pertama adalah buffalo, lalu origami, pita atau tali, lalu gunting, dan pulpen, dan juga pembolong kertas. Oke, langkah pertama kita ambil kertas buffalo kita lipat menjadi 2. Setelah dilipat menjadi 2, kita akan membentuk sebuah tangan. Oke, setelah kita membuat tangan, kita gunting. Oke, jadi tangannya menjadi seperti ini adik-adik. Lalu langkah yang kedua, kita akan membuat hati yang dari origami. Origaminya kakak di sini ambil 3 warna, warna ungu, merah, dan biru. Oke, origami ini kita lipat menjadi 2. Setelah dilipat, kita membuat hati, tapi hatinya kecil aja ya adik-adik. Nah, seperti ini, setengah hati aja. Nanti kalau udah seperti ini, kita lanjut gunting lagi. Oke, kalau sudah jadi kecil-kecil seperti ini. Oke, lalu kita hatinya ini kita tumpuk menjadi 1, lalu taruh di atas telapak tangan. Nih, seperti ini. Nanti. Lalu selanjutnya kita bolongkan kertas tangan yang tadi kita buat dan hati yang tadi kita buat. Contohnya itu kayak gini. Ini kan udah dilipat 2 ya adik-adik. Nah, nanti dibolonginnya dari sudut sini ya. Jangan sampai habis, cuman ujungnya aja yang dibolongin. Nah, nanti bakalan jadi seperti ini adik-adik. Lalu selanjutnya tangannya nih adik-adik kita bolongin. Kita bolongin kecil aja. Dah, jadi kalau udah jadi bakalan bolongnya seperti ini adik-adik. Dah. Selanjutnya kita ambil hati yang tadi, kita taruh di sini dan kita ambil tali atau pita yang sudah kita siapkan tadi. Kalau kayu ini pakainya tali kado biasanya. Kita ambilnya dikit aja, kecil aja. Diikatnya di bagian bolongan sini adik-adik nih, dari belakang ke depan. Lalu sisi sebelahnya juga dimasukin ya adik-adik. Nah, nanti bakal masuk nih adik-adik dari depan. Setelah itu kita gunting sedikit supaya lebih rapi. Lalu kita ikat ya adik-adik biar dia bisa nempel.
Oke. Jadi deh. Nah, nanti kita isi di sini boleh di sini biasanya Kayuni namain namanya Kayuni nih. Nah, di depan ini bisa dikasih nama atau judulnya buku doa. Terus di lembaran pertama kita bisa isi yang dimana yang tadi Kak Karmel bilang, yaitu kita harus bersyukur dan berterima kasih. Lalu yang kedua, kita harus saling mengampuni. Nah, lalu di lembaran berikutnya bisa kita isi nih doa-doa kita. Bisa mendoakan mama, bisa mendoakan kakak, adik, atau teman, sahabat-sahabat kita. Jadi jangan cuma mendoakan diri kita sendiri, tapi kita boleh juga mendoakan sesama kita. Nah, untuk ayatnya kita bisa ambil dari ayat dari Injil Yohanes bab 17 ayat 13. Yang berisikan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan, semuanya ini sementara. Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, jadi deh buku doa kita. Nanti jangan lupa ya adik-adik, di sini kita bisa isi doa-doa kita yang mau kita mohon kepada Tuhan. Ya, dan terima kasih. Hore. Nah, setelah kita nyanyi-nyanyi, ngerjain kreativitas bareng, terus sama mendengarkan firman, kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi jari jempol ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati hari ini. Dan sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah semoga firman yang dikasih oleh kakak-kakak Bina Iman dapat berguna bagi kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di minggu depan. Bye.